Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas tentang tugas makalah yang berjudul makalah tentang ISO 14000. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama, Ketua Raffi Andito, dan untuk jubirnya Nadia Septefania, dan saya sendiri Saputra Salamalaika selaku manajer, dan anggota aktifnya ada Devi Handrayani Hulu dan Muhammad Dawam Raharjo. Untuk selanjutnya makalah ini akan dijelaskan oleh Saudara Nadia. ISO atau International Standardization Organization adalah organisasi non-pemerintah dan bukan merupakan bagian dari PBB atau WTO atau World Trade Organization. Walaupun standar-standar yang dihasilkan merupakan rujukan bagi kedua organisasi tersebut, anggota ISO terdiri dari 110 negara. Tidak terdiri dari delegasi pemerintah, tetapi tersusun dari institusi standarisasi nasional sebanyak 1 wakil organisasi untuk setiap negara. ISO 14000 adalah standar sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada bisnis apapun, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pendapatan, untuk minimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan atau proses dan lain-lain mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air, atau tanah, atau mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku, sehingga menciptakan kenyamanan. Keberadaan standar ISO digerakkan oleh PASA sebagai pemakai utama standar. Suatu standar misalnya ISO 14001 dibuat berdasarkan konsensus internasional oleh ahli-ahli dari industri, teknik, atau bisnis. Walaupun ISO bersifat sukarela, pada kenyataannya standar dibuat berdasarkan permintaan pasar dan berdasarkan konsensus di antara pihak-pihak terkait. Ini membuktikan pemakaian yang luas di seluruh dunia. Selanjutnya kepada Dawam untuk menjelaskan mengapa kelompok 2 harus memilih ISO 4. Nih, yang berkembang manfaat. Manfaat. Ewam. Iya. Saya Muhammad Dawam Raharjo, saya ingin menjelaskan manfaat. Menjelaskan mengapa kelompok 2 harus memilih ISO 4. Nih, yang berkembang manfaat. Manfaat. Ewam. Iya. Saya Muhammad Dawam Raharjo, saya ingin menjelaskan manfaat ISO 14000. ISO 14000 menawarkan guidance untuk memperkenalkan dan mengadopsi sistem manajemen lingkungan berdasarkan praktek-praktek terbaik. Hampir sama di ISO 9000 sama sistem manajemen mutu yang sekarang diterapkan secara luas. ISO 14000 ada untuk membantu organisasi meminimalkan bagaimana operasi mereka berdampak negatif pada lingkungan. Sistem ini dapat diterapkan berdampingan dengan ISO 9000. Manfaat dari ISO 14000 adalah A. Pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. B. Untuk menyediakan tools yang berguna untuk bermanfaat dan fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik.
C. Dapat mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengatasi risiko lingkungan yang mungkin timbul. D. Dapat menekan biaya produksi, dapat mengurangi kecelakaan kerja. Hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. E. Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak terhadap lingkungan. F. Dapat meningkat citra perusahaan, meningkat kepercayaan konsumen, dan memperbesar pangsa pasar. G. Menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan. H. Mempermudah memperoleh izin akses kredit bank. I. Meningkatkan motivasi para pekerja. Saya Muhammad Dawam, sekian dan terima kasih. Utama dari serangkaian norma-norma ISO 14000 adalah untuk mempromosikan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi untuk menyediakan tools yang berguna dan bermanfaat. Misalnya, penggunaan biaya yang efektif, sistem budget fleksibel, dan sehingga mencerminkan organisasi yang baik. ISO 14000 menawarkan guidance untuk memperkenalkan dan mengadopsi sistem manajemen lingkungan yang berdasarkan pada praktek-praktek terbaik. Hampir sama di ISO 9000 pada sistem manajemen mutu yang sekarang diterapkan secara luas. ISO 14000 ada untuk membantu organisasi minimalkan bagaimana operasi mereka berdampak negatif pada lingkungan. Struktur ini mirip dengan ISO 9000. Manajemen mutu dan keduanya dapat diimplementasikan berdampingan agar suatu organisasi dapat dianugerahi sertifikat ISO 14001. Mereka harus diaudit secara eksternal oleh badan audit yang telah terakreditasi. Badan sertifikat harus diakreditasi oleh ANSI ASQ, Badan Akreditasi Nasional di Amerika Serikat, dan Badan Akreditasi Nasional Irlandia. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan kepada Saudara Devi menjelaskan bagaimana langkah melakukan M. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah melakukan tentang ISO 14000. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah melakukan ISO 14000 dengan cara mind mapping, yang artinya cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambilnya kembali keluar otak. Bentuk mind mapping seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai banyak cabang. Seperti halnya peta jalan, kita bisa membuat pandangan secara menyeluruh tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. Mind mapping bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan ingatan, membuat bisa menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja otak yang alami akan dilibatkan sejak awal sehingga mengingat informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada menggunakan teknik mencatat biasa. Konsep mind mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Teknik ini dikenal juga dengan nama region thinking. Sebuah mind map memiliki sebuah ide atau kata sentral, dan ada 5-10 ide lainnya yang keluar dari ide sentral tersebut. Mind mapping sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita miliki dan asosiasi di antara ide tersebut. Mind mapping juga berguna untuk mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan percabangannya memudahkan untuk mereferensikan satu informasi kepada informasi yang lain.
Mind mapping merupakan teknik penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Caranya menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan. Dengan metode mind mapping, siswa dapat meningkatkan daya ingat hingga 78%. Baik, kami dari kelompok 2 telah menyimpulkan tentang pembahasan kami, yaitu ISO 14000, yang artinya standar sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada bisnis apapun, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pendapatan. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bisnis dan untuk mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis. 2. Negara Indonesia telah menerapkan standar ISO dari tahun 1993. Hal ini terus dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan Kelompok Pekerja Nasional ISO 14000. Berbagai program seminar dan penelitian mengenai ISO 14000 terus dikembangkan di Indonesia. Pada tahun 1996 hingga 1998, serangkaian seminar lokal karya, penelitian, dan proyek percontohan sistem manajemen lingkungan telah diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BSN dan berbagai pihak. Oke, terima kasih untuk penjelasannya teman-teman. Mungkin cukup untuk presentasi makalah ini, kok kurang lebihnya mohon dimaafkan. Meeting hari ini akan kita tutup. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.